Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari iSun, yaitu sebuah mini proyektor dengan tipe MB50. Harganya di 150.000, bergaransi 6 bulan. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Jadi ini adalah sebuah mini proyektor dari iSun dengan tipe MB50, dan di sini ditulis wattnya itu di 50 watt untuk satu piece-nya ya. Jadi di harga 150.000 itu untuk satu piece-nya mini proyektor dengan power 50 watt itu tergolong tinggi ya. Nanti kita coba lihat. Dosnya seperti ini, di dalamnya cuma ada satu piece. Saya coba unboxing. Di dalamnya cuma ada mini proyektor iSun MB50-nya ya. Nggak ada kelengkapan lainnya. Nah, di sini saya perhatikan dari desain mini proyektor iSun MB50 ini mengingatkan saya sama mini proyektor yang pernah saya review pada video sebelumnya. Mini proyektor P6 ya, yang pernah saya review, ini mirip sekali. Namun ini lumrah pada sebuah lampu kendaraan ya, produk-produk lampu kendaraan rebranding itu sudah biasa ya. Kita sebagai konsumen bisa diuntungkan dengan hal seperti itu, jadi harganya bisa bersaing. 150.000 untuk satu piece-nya. Untuk mini proyektor ini dia pakai dua lensa. Di sini ada lensa untuk low beam dan lensa untuk high beam-nya. Yang high beam-nya ini sistemnya laser dipantulkan dari atas ini ya. Kemudian ini khusus soket H4 yang high low beam. Jadi dia ada lampu jauh dan lampu dekat. Untuk kemiringannya masih bisa kita setel, tapi setelannya nggak terlalu banyak ya, atau nggak terlalu jauh mainnya di sini. Di sini saya coba lepas dulu di bagian ballnya, karena saya penasaran juga di chips emitternya. Nah, kalau untuk ballnya di sini metal ya, bukan plastik ya. Ini bisa kalian dengar bunyinya nyaring. Saya coba jatuhin dari sini ya. Kalau plastik akan seperti ini ya suaranya. Ini ballnya metal atau besi ya, jadi ketahanannya bisa lebih bagus lagi. Oke, sekarang kita coba lihat emitter chips. Di bagian low beam dia pakai 3570 standar ya, 6 core. Kemudian di bagian high beamnya dia pakai 3570 juga, 3 core ya. Kalau build quality-nya di sini standar ya, untuk harga di 150.000 dari pengecatan dan potongan-potongan heatsinknya. Nah, sebelum saya hitung untuk power pada mini proyektor iSun ini, saya coba ukur dulu dimensinya ya. Mana tahu ada yang masih penasaran, karena ini masih sama dimensi dengan mini proyektor lainnya yang desainnya seperti ini. Untuk diameter bagian lensanya ini di 3,7 cm ya. Jadi kalau ingin pasang di mobil yang soket H4 atau motor yang soket H4 itu minimal sih ada di 3,7, minimal itu 3,7 cm. Kalau untuk panjang dari ujung lensa ke ujung soketnya ini di 11,4 cm. Kemudian kalau dari dudukan soket ke ujung lensanya ini di 7,4 cm. Jadi dimensi yang saya dapatkan seperti itu. Sekarang kita coba lihat untuk power pada mini proyektor iSun MB50 ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan itu di 13,6 volt. Untuk mini proyektor dari iSun dengan tipe MB50 ini bisa bekerja di 9 sampai 80 volt DC ya. Jadi di motor yang arusnya DC tapi bukan yang AC ya. Kalau AC ini nggak bisa, wajib arus DC dari baterai aki 12 volt DC ya. Atau di mobil 12 volt DC ini bisa digunakan, dan di truk yang 24 volt DC bisa digunakan. Soketnya H4. Jadi untuk pemasangannya tentu saja PNP ya, tanpa perubahan soket atau penambahan relay lagi. Cukup PNP seperti pemasangan bohlam biasa. Kita coba lihat di model low beamnya. Start awal di low beam 30 watt. Untuk di high beam 46 watt untuk start awalnya. 30 watt di mode low beam dan 46 watt di mode high beamnya. Kalau hasil outputnya padat sih. Dan ini lebih tinggi fairgroundnya ya, atas bawahnya sama seperti mini proyektor P6 kemarin. Cut off-nya flat atau rata. Ini di mode low beam. Mode high beamnya pakai sistem laser. Jadi bukan pantulan ke reflektor, pantulannya itu sudah tersendiri di low beam maupun high beamnya. Kalau untuk padatnya di sini kalian bisa perhatikannya. Ini padat di bagian tengah. Warna temperaturnya 6000 Kelvin, putih bersih. Kipasnya di bagian bawah ya, dia ada kipasnya. Kemudian untuk penyerapan panas di body heatsink juga ada ya. Jadi dia full aluminium untuk bodinya. Kemudian ballnya juga metal, bukan plastik.
Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih. Kita coba lihat untuk power stabil pada proyektor biliar Aisun MB50 ini berapa watt. Di sini 27 watt untuk di mode low beam dan 43 watt di mode high beamnya. Oke, jadi di sini saya sudah nyalakan selama 30 menit lebih ya. Untuk power stabil pada mini proyektor Aisun MB50 ini yang saya dapat itu di 25 watt untuk di mode low beam. Untuk mode high beamnya di 38 watt, low beam di 24, sekarang sudah 24 watt dari 25 watt. Jadi stabilnya di angka 25 watt naiknya. Untuk powernya tergolong cukup stabil, yang startnya tadi di 30 watt, stabil di angka 25 watt. Cukup stabil ya, turun di 5 watt. Kita coba ukur untuk temperatur panasnya. 61. Bagian bokongnya ini di 50-an derajat Celcius. Karena drivernya internal ya. Di bagian sini, di dalam ini ada drivernya. 57, 61 ya paling tinggi tadi. 60 derajat Celcius. Oke, untuk penyerapan panasnya cukup baik menurut saya di sini. Paling tingginya masih di angka 61 derajat Celcius ya. Di bagian bolnya nggak panas ya, di 30 derajat Celcius. 61. Jadi mentok-mentoknya panas pada mini proyektor Aisun MB50 ini yang saya dapatkan itu di 61 derajat Celcius. Bagus ya, untuk penyerapan panas ini tergolong bagus di 61 derajat Celcius. Dan untuk power dia tergolong cukup stabil, yang startnya 30 stabil di 25 watt. Untuk terangnya masih terlihat terang pada saat dinyalakan tadi. Ini mode low beam, ini mode high beam. Oke, setelah saya dapat untuk mini proyektor dari Aisun ini, powernya cukup stabil, start di 30, stabil di angka 25 watt. Dan untuk penyerapan panas bagus ya, di 61 derajat Celcius. Selanjutnya kita coba ukur lux pada mini proyektor Aisun MB50 ini berapa lux. Dan kita coba lihat hasil outputnya kalau sudah disorot ke outdoor. Jadi yang kemana-mana simak terus video ini, kita coba lihat hasil dari mini proyektor Aisun MB50 nya ini. Oke, hasil dari mini proyektor Aisun MB50 nya soket H4 seperti ini ya. Kalau karakter cahayanya memang mirip seperti mini proyektor P6 H4 kemarin, tentu saja mirip ya. Dengan backgroundnya yang tinggi, kantong Doraemon ya. Ini bisa kalian perhatikan, tinggi atas bawahnya sih lebar ya. Kalau untuk lebar kiri kanan dia standar ya untuk sebuah mini proyektor. Cut off-nya flat, tapi nggak terlalu rapi-rapi sekali atau nggak terlalu tajam. Walaupun lensanya clear, tapi garis birunya tetap ada di sini ya, dari ujung ke ujung. Di sini ada garis yang keluar. Dan di mode high beamnya, nah mode high beamnya ini lebar ya bukannya. Walaupun dia laser sistemnya, tapi lebarnya bagus loh. Sedikit agak kuning ya warna mode high beamnya. Tapi yang sangat disayangkan pada mini proyektor seperti ini glare-nya yang ke atas nih ya. Mungkin di bagian sini bisa kita tutup ya. Nah, di bagian sini ditutup, baru glare-nya bisa hilang nih. Perlu pengerjaan lagi untuk mengakali hal seperti ini. Ini bisa kalian perhatikan. Rapinya juga bagus. High beam-nya ini lebar, tingginya ya standar ya. Kita coba ukur lux-nya berapa. Seperti biasa jarak 5 meter dari dinding di sana ke mini proyektor ini ya. Dan ini saya sudah tunggu selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di mode low beam-nya dulu. Kita coba di bagian tepi-tepinya. Untuk di bagian tepinya ini di 500 sampai 600-an lux ya.
Kemudian di bagian bawahnya 500 lux sampai 700 lux. Kita coba ke titik fokusnya ya, 1100. Oke, di atas 1000 lux ya. Di bagian sini ya titik fokusnya nih, 1100 sekian lux. Saya coba ukur untuk maksimalnya. Oke, di mode low beamnya lebih dari 1000 lux. Maksimal yang saya dapatkan untuk mini proyektor iSun MB50 ini di mode low beamnya, di sini yang saya dapat 1140 lux. Lumayan ya untuk sebuah mini proyektor yang power stabilnya di 25 watt. Kita coba di mode high beamnya. Sekarang sudah di posisi mode high beam, kita coba cari langsung ke pengukuran maksimalnya. Di bagian cahaya high beam dan low beam ya, cahaya yang temu di high beam dan low beam itu baru dia dapat nilai tertingginya di sini. Maksimal yang saya dapatkan untuk mini proyektor iSun MB50 ini di mode high beamnya di 1684 lux, 1100 lux di mode low beam dan 1600 di mode high beamnya. Mantap untuk hasil luxnya dan bisa diandalkan untuk penerangan dengan jumlah lux segini. Sekarang kita coba hasilnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari mini proyektor H4 iSun MB50 nya seperti ini ya. Yang unggul untuk sebuah mini proyektor seperti ini ya, foregroundnya itu tinggi sekali loh, atas bawahnya. Kalau lebar dia standar untuk sebuah mini proyektor, tapi ini tergolong lebar ya. Untuk di motor 1 pitch tentunya lebar segini sudah sangat mumpuni ya. Cut off-nya di sini dia nggak terlalu tajam atau nggak terlalu rapi-rapi sekali, tapi sudah bagus juga ya, termasuk bagus lah. Jauh sorotannya bisa kalian perhatikan sendiri nih. Dan di mode high beam dengan sistem lasernya ya. Nah, mode high beamnya lebar ya bukaannya, tapi jauh sorotannya di sini sih lumayan, nggak terlalu jauh-jauh sekali ya untuk high beamnya. Memang kalau mini proyektor yang sistem laser di mode high beamnya ini sih kurang jauh sorotannya. Kita coba mendekat di cahayanya. Kalau untuk outputnya, karakter cahayanya mirip seperti proyektor billet ya, dengan output seperti ini, tapi nggak 100% mirip. Ini rapi loh untuk hasilnya. Kalau untuk terangnya di sini ya masih bisa kita andalkan ya dengan jumlah lux di atas 1000 lux tadi kita hitung ya. Warna temperaturnya 6000 Kelvin ya, putih bersih. Jauh sorotan di mode low beam bisa kalian perhatikan ya seperti ini. Kemudian kita coba di mode high beamnya. Jauh sorotan mode high beam bisa kalian nilai sendiri jauh sorotannya. Memang dia agak kurang jauh ya untuk hasil sorotannya. Ini terjadi pada semua mini proyektor yang menggunakan sistem laser di mode high beam. Saya lebih suka sih untuk pantulan high beam itu menggunakan reflektor headlamp karena bisa lebih sadis. Di sini kalian bisa nilai sendiri bagaimana hasil dari mini proyektor iSun MB50-nya soket H4 ya, di mode low beam dan mode high beam. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk harganya 1 pitch seperti ini pada saat pengambilan video ini di 150.000 dan bergaransi selama 6 bulan. Bisa dipasang di motor, di mobil dengan soket H4 langsung PNP tanpa penambahan relay atau perubahan soket, asal soket headlampnya itu H4 ya. Nah, mungkin begitu saja video sekali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.